teman-teman, perkenalkan nama saya Ina Nasyita Muti dari Prodi Akuntansi 20E akan mempresentasikan perilaku organisasi bab 11 yaitu komunikasi. Jadi, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk verbal atau lisan, yaitu secara langsung atau non-verbal. Jadi, dia tuh selalu melalui perantara atau media. Dan pada dasarnya, komunikasi itu merupakan hal utama dalam kehidupan, khususnya itu dalam kehidupan sosial. Dan kenyataannya itu 70% dari kehidupan seseorang adalah berkomunikasi yang terdiri dari membaca, menulis, mendengarkan, menonton, dan sebagainya. Dan nggak bisa dibayangin juga gimana seseorang menjalankan hidupnya tanpa berkomunikasi sama sekali. Akan tetapi, terdapat hal yang paling penting dari adanya komunikasi, yaitu penyampaian pesan, informasi, ataupun makna yang ingin disampaikan dari pemberi informasi atau biasa disebut komunikator kepada sang komunikan, atau komunikan itu adalah penerima pesannya. Sehingga untuk mencapai penyampaian informasi yang sesuai, perlunya alat sebagai jembatan penyampaian informasi yang tak lain adalah bahasa. Dan kebanyakan kesuksesan itu orang itu di kehidupannya dilalui dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang lain. Dan komunikasi yang baik adalah komunikasi yang ditandai dengan sampainya informasi kepada penerima informasi. Dan komunikasi yang sempurna terjadi apabila penyampaian informasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan sesuai atau sama persis dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Slide selanjutnya ada fungsi komunikasi. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi pengendalian atau kontrol. Jadi fungsi pengendalian atau kontrol ini adalah fungsi sebagai alat kontrol untuk mengetahui sejauh mana sih seseorang berjalan atau melaksanakan tanggung jawabnya, apakah telah sesuai dengan aturan atau tidak. Dan biasanya kontrol terjadi menyesuaikan dengan aturan yang udah ada. Sehingga sifatnya itu memaksa, dan apabila terjadi penyimpangan itu langsung berefek pada pemberian punis itu kayak hukuman yang sesuai, dan apabila sebaliknya bakal mendapatkan reward. Nah, yang kedua ada motivasi. Jadi motivasi ini adalah suatu alat untuk memberikan motivasi kepada orang lain ataupun diri sendiri. Dan hal ini dilakukan dengan cara yang lebih lembut daripada kontrol yang bersifat memaksa, yaitu dengan menyadarkan kepada nurani seseorang. Lalu ketiga ada pengungkapan emosi. Jadi pengungkapan emosi ini adalah media untuk berekspresi, dan dalam berkomunikasi itu kita juga perlu adanya pendengar untuk menyampaikan ekspresi apa yang kita rasakan. Dan tak jarang pula bakal ada reaksi atau ekspresi yang telah disampaikan dalam bentuk tanggapan berupa nasihat ataupun tanggapan yang lainnya. Dan hal itu terjadi secara alami karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan sosial. Lalu yang keempat ada informasi. Jadi informasi yang tak lain adalah fungsi utama dari adanya komunikasi terjadi yang mempengaruhi adanya pengambilan keputusan seseorang ataupun kelompok. Jadi dapat disimpulkan pula bahwa komunikasi adalah suatu proses yang memiliki tujuan untuk pengambilan keputusan yang memberikan informasi dari sumber kepada penerima yang akhirnya melahirkan adanya feedback atau umpan balik. Lalu di sini sebelum komunikasi bermanfaat dalam menyampaikan informasi ataupun maksud, terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi proses komunikasi. Dan proses komunikasi ini komponennya itu ada 8. Yang pertama ada pengirim. Pengirim atau sender ini merupakan subjek atau seseorang yang memiliki kebutuhan untuk memberikan informasi ataupun pesan yang akan dikomunikasikan dengan orang lain. Lalu yang kedua ada pengkodean. Jadi pengkodean ini adalah proses pengiriman kode informasi yang disampaikannya itu dalam bentuk simbol atau isyarat. Lalu yang ketiga ada pesan. Pesan ini merupakan maksud yang ingin disampaikan dan dapat dimengerti dengan indera penerima. Dan biasanya itu dalam bentuk lisan ketika berbicara. Lalu ada saluran atau channel. Jadi saluran ini adalah media penyaluran pesan seperti udara untuk berbicara, ruang chat dalam sosial media, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada penerima atau receiver. Jadi subjek yang menerima informasi atau menafsirkan informasi yang diterima. Lalu selanjutnya ada penafsiran. Jadi penafsiran ini adalah maksud dari informasi yang telah diterima untuk menjadi informasi yang berarti baginya. Dan komunikasi akan semakin efektif apabila penerima mampu menafsirkan informasi sesuai dengan maksud pengirim. Lalu yang ketujuh ada gangguan. Jadi gangguan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam memberikan informasi ataupun menerima informasi. Dan hal ini juga dapat berasal dari eksternal maupun internal. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Jadi umpan balik itu adalah tanggapan dari penerima terhadap informasi yang telah diterima dengan memberikan respon terhadap informasi yang diterima tersebut.
Lalu selanjutnya, di sini ada dua jenis saluran komunikasi. Yang pertama saluran formal dan juga saluran informal. Jadi saluran formal sendiri adalah saluran komunikasi yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk mengirim pesan-pesan yang terkait aktivitas profesional. Lalu yang kedua ada saluran informal. Jadi saluran informal itu saluran komunikasi yang diciptakan secara spontan dan berkembang sebagai tanggapan atas pilihan individu. Lalu di sini ada proses-proses komunikasi. Nih ya, di sini ada dari pengirim ke penerima. Jadi pertama pesan yang akan dikirim, lalu akan ada penyandian pesan yang tadi pengkodean, lalu ada saluran, lalu pesan diterima dan pesan disandikan atau pesan disandikan itu penerima itu seperti akan memberikan tanggapan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada arah proses komunikasi. Ada 3 arah proses komunikasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi lateral atau komunikasi horizontal. Nah, kalau untuk komunikasi ke bawah ini, komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam sebuah kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Dan komunikasi semacam ini biasanya terjadi secara hierarki dalam sebuah organisasi. Dan perusahaan seperti dalam aliran komunikasi ini terdapat kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya adalah para pemimpin yang memiliki kewenangan dengan mudah mengatur para karyawannya dalam mencapai tujuan organisasi dan mengontrol organisasi. Dan tetapi keburukannya itu adalah komunikasi yang terjalin tidak berjalan dengan efektif. Karena komunikasi yang berjalan hanya komunikasi satu arah, yaitu dari atasan ke bawahan tanpa ada umpan balik yang diperbolehkan. Lalu yang kedua ada komunikasi ke atas. Jadi komunikasi ke atas sendiri ini adalah kebalikan dari komunikasi ke bawah dong pastinya, dan komunikasi yang mengalir ke tingkat lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi ini disebut komunikasi ke atas. Nah, jadi positifnya itu komunikasi ini mempermudah karyawan untuk memberikan feedback atau umpan balik dan memberikan ide-ide untuk kemajuan organisasi, akan tetapi negatifnya itu adalah pemimpin atau manajer akan sulit mengontrol jalannya tujuan organisasi dan akan cukup mengganggu karena karyawan akan memberikan ide dan itu bisa jadi mengganggu atasan tersebut. Lalu yang terakhir ada komunikasi lateral. Komunikasi ini adalah komunikasi horizontal. Jadi komunikasi yang terjadi dalam sebuah kelompok kerjasama pada tingkatan yang sama, dan kelebihannya adalah komunikasi yang efektif dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, sedangkan buruknya itu adalah menghilangnya tanggung jawab yang sesungguhnya lebih mengutamakan pada tujuan adanya komunikasi lateral. Selanjutnya di sini ada jenis komunikasi, dan di sini ada komunikasi antar pribadi. Di sini ada 3 jenis komunikasi antar pribadi nih, dan setiap orang memiliki karakteristik gitu yang berbeda dalam berkomunikasi di depan umum, dan bagaimana cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan individu maupun sejumlah orang dalam sebuah organisasi atau kelompok. Dan terdapat beberapa cara yang digunakan individu untuk berkomunikasi dengan individu atau sejumlah orang dalam sebuah kelompok atau organisasi, dan antara lain tuh ada 3 ini kan, komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi lisan itu adalah cara yang digunakan dalam berkomunikasi yang ditujukan kepada individu atau sejumlah orang dalam organisasi dengan cara lisan seperti berpidato resmi atau diskusi ataupun tatap muka, jadi face to face gitu. Dan keuntungannya adalah mempermudah transfer informasi kepada halayak umum dalam menyampaikan informasi secara efektif, dan selain itu dengan mudah akan mendapatkan respon juga atau umpan balik. Lalu kelemahannya adalah penyampaian informasi kepada banyak orang yang memiliki penerimaan yang berbeda-beda. Lalu ada komunikasi tulisan. Jadi komunikasi tulisan ini adalah komunikasi yang dilakukan secara tertulis seperti memo, surat, fax, atau email. Dan komunikasi seperti ini biasanya itu dilakukan apabila terdapat informasi yang perlu pertimbangan yang cukup panjang dalam pengambilan keputusan atau sifatnya yang sangat penting yang memerlukan kegiatan berpikir menyeluruh. Sehingga tuh dalam komunikasi seperti ini memungkinkan untuk komunikasi yang baik, terus logis dan juga jelas karena bentuknya secara tulisan, jadi bisa dibaca berulang kali. Dan kelebihannya bisa disampaikan secara menyeluruh ataupun langsung tertuju pada penerimanya, dan kurangnya itu adalah kurangnya komunikasi yang baik dan memungkinkan hanya terjadi komunikasi satu arah, atau seperti tadi itu komunikasi ke bawah itu kan satu arah, dan tanpa feedback seperti buletin gitu. Dan jikalau email memungkinkan pula informasi yang dikirimkan tidak terkirim kepada penerima yang dituju, karena biasanya email suka error atau dari kitanya emailnya error, karena kan teknologi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik ya, pasti ada kekurangannya. Lalu yang terakhir ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang disampaikan melalui gerakan-gerakan tubuh, ekspresi, dan intonasi.
Dan komunikasi yang terjadi ini secara lisan maupun tidak yang terjadi secara tersirat. Dan terdapat dua hal penting yang perlu diketahui dalam berbahasa tubuh atau nonverbal ini. Yang pertama, sejauh mana kita menyukai suatu hal ataupun menarik, dan yang kedua, status pengirim kepada penerima. Dan dalam berkomunikasi nonverbal, perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan pesan ataupun informasi yang diterima melalui komponen-komponen komunikasi nonverbal, dengan mencari isyarat nonverbal dan arti harfiah dari kata-kata pengirim pesan, serta harus menyadari kontradiksi di antara pesan tersebut. Sebenarnya komunikasi nonverbal ini lebih harus berhati-hati ya, karena bisa jadi kita salah mengartikan, padahal dia bilangnya baik-baik, taunya kita nyangkanya dia ngomongnya kayak galak gitu, padahal itu karena gerak-gerik tubuhnya aja yang salah. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan dalam saluran komunikasi. Di sini ada dua. Yang pertama ada kesempurnaan saluran, yang kedua memilih metode komunikasi. Jadi kesempurnaan saluran itu adalah jumlah informasi yang dapat dikirimkan selama satu episode komunikasi. Dan saluran itu bisa dikatakan sempurna apabila mampu menangani berbagai macam syarat seperti simultan, memfasilitasi umpan balik yang cepat, dan menjadi sangat pribadi. Yang kedua itu memilih metode komunikasi, dan memilih saluran komunikasi yang bergantung pada apakah pesan tersebut bersifat rutin atau tidak. Dan pesan yang rutin cenderung mudah dan memiliki sedikit ambiguitas, dapat menggunakan komunikasi lisan atau tanpa tatap muka. Jadi ambiguitas tuh karena karena rutin gitu ya dikirim, jadi tuh dia kayak mikir, oke ini surat yang sama kayak kemarin, jadi gue udah tahu nih isinya apa tuh. Selanjutnya di sini ada komunikasi organisasi, ada jaringan komunikasi kecil formal, dan ada selentingan atau gosip. Jadi jaringan formal kecil ini adalah pada dasarnya dalam organisasi, jaringan formal itu begitu luas dan terdapat puluhan ribu bentuk jaringan yang terbentuk. Yang paling penting adalah mengetahui jaringan formal inti awal terbentuk, yakni jaringan formal kecil yang terdiri dari 3 bentuk. Nah, di sini ada 3 bentuk, ada roda, rantai, dan saluran. Kalau roda itu komunikasi yang mengalir dari satu sumber ke anggota sentral yang lain secara searah tiap satu. Lalu yang kedua ada jaringan komunikasi rantai. Jadi kalau komunikasi rantai itu terjalinnya antar anggota untuk menyebar informasi secara berantai. Dan yang terakhir itu semua saluran, dan semua saluran ini adalah komunikasi yang terjadi secara menyeluruh atau bebas, dan komunikasi yang terjadi sangat bebas sehingga terjadi timbal balik juga yang bebas gitu. Nah, di sini ada selintingan atau gosip. Jadi bahasa Inggris itu grapevine, dan ini tuh komunikasi informal yang terjadi apabila komunikasi secara formal tidak mencukupi atau memerlukan adanya komunikasi yang lebih lanjut, dan hal ini hanya berlaku pada satu orang saja. Dan untuk kelanjutannya disebarluaskan dengan desas-desus ataupun rumor dari mulut ke mulut. Dan jenis rumor yang terjadi dalam grapevine ini ada 2 jenis ya, yaitu spontan dan juga terencana. Kalau rumor spontan itu tersebar ketika penerima dalam keadaan stres atau dalam lingkungan yang tidak dapat dipercaya. Sedangkan rumor terencana terjadi dalam lingkungan yang kompetitif atau kerjasamanya bagus gitu. Dan rumor sendiri terdiri dari rantai gosip dan rantai tandan. Waduh, emangnya kalau misalnya rumor tuh banyak banget jenisnya gitu ya. Kalau rantai gosip terbentuk saat satu orang menyebarkan pesan ke orang banyak, sedangkan dan tiap orang ini selanjutnya merahasiakan informasi tersebut atau menyampaikan ke orang lain lagi. Dan rantai gosip cenderung melibatkan informasi pribadi. Dan tipe rumor lain yang umum adalah rantai tandan, di mana satu orang menyebarkan informasi kepada sejumlah kecil individu terpilih, dan beberapa dari penerima informasi selanjutnya menyebarkan informasi kepada sejumlah kecil individu lain berikutnya, dan sisanya menyimpan informasi untuk diri sendiri. Positifnya dari selentingan ini adalah komunikasi secara informal ini memberikan informasi yang akurat dan cepat. Oleh karena itu perlunya manajer ataupun yang berkewenangan memanfaatkan hal ini dengan baik. Dan akan tetapi pada kenyataannya juga rumor selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Oleh karena itu terdapat beberapa saran yang memungkinkan untuk meminimalkan kesan negatif dari rumor. Yang pertama itu ada mengumumkan daftar waktu untuk membuat keputusan penting, menjelaskan berbagai keputusan dan perilaku yang tampak tidak konsisten atau bersifat rahasia, menekankan aspek negatif, begitu juga aspek positif dari keputusan-keputusan dan rencana masa depan terbaru, dan secara terbuka mendiskusikan kemungkinan terburuk. Lalu selanjutnya di sini ada namanya komunikasi yang persuasif. Di sini ada 5 komunikasi yang persuasif. Yang pertama ada pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan, 2 tingkat ketertarikan, 3 pengetahuan sebelumnya, 4 kepribadian, dan yang kelima karakteristik pesan.
Selanjutnya ada hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Beberapa halangan dapat memperlambat dan mengubah komunikasi menjadi tidak efektif. Yang diantaranya itu ada pertama penyaringan. Jadi dalam proses menyaring informasi, pengirim pesan dengan sengaja menyaring dan menyeleksi informasi sehingga penerima hanya menerima pesan yang baik dan bagus aja. Dan contohnya itu seperti misalkan seorang manajer yang melaporkan informasi kepada bosnya berupa informasi yang baik-baik aja merupakan bentuk penyaringan informasi karena tidak semua informasi yang disampaikan. Yang kedua, ada persepsi penyeleksian. Jadi, persepsi penyeleksian ini adalah seseorang melakukan komunikasi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi orang tersebut. Dan sebagai contohnya itu seperti seorang pewawancara yang mengharapkan karyawan wanita untuk melamar akan lebih cenderung positif dan antusias saat ada pelamar kerja wanita dibanding pelamar kerja pria. Lalu ada informasi berlebih nih. Jadi setiap individu punya kapasitas terbatas untuk memproses data. Ketika informasi yang diterima melebihi kapasitas kita dalam menerima, maka terjadilah kelebihan informasi. Sebagai contohnya misalkan seorang karyawan yang menerima informasi terlalu banyak dari bosnya akan menyebabkan karyawan tersebut menjadi stres dan terbeban dengan banyak informasi yang diperoleh, sehingga menghambat feedback dari karyawan tersebut. Lalu ada emosi, dan seseorang dapat menerjemahkan pesan yang sama dengan berbeda saat pesan tersebut disampaikan dalam kondisi marah dan kondisi bahagia. Contohnya itu misalkan seorang anak nih dinasihati sama orang tuanya dengan kasih sayang dan penuh canda, tapi akan memiliki respon yang berbeda dengan anak yang dinasihati orang tuanya dengan penuh amarah dan bentakan. Jadi emosi ini tuh mempengaruhi bagaimana komunikasi terjadi ya. Terus selalu ada bahasa. Jadi kata-kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Bahkan dalam bahasa yang sama pun, setiap orang bisa memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Dan usia dan konteks kejadian menjadi dua faktor yang terpengaruh besar terhadap perbedaan tersebut. Contohnya misalkan dalam bahasa Medan, tulang berarti paman. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tulang yang artinya tulang gitu. Jadi banyak banget perbedaan bahasa, bahkan dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa pun banyak banget yang berbeda gitu artinya. Lalu di sini ada kegelisahan komunikasi. Jadi banyak orang yang memiliki ketakutan atau kekhawatiran dalam proses komunikasi langsung. Dan sebagian besar orang mengalami kesulitan saat berkomunikasi tatap muka secara langsung, sehingga banyak orang yang mengandalkan media untuk berkomunikasi seperti telepon atau melalui video call, dan hal ini menjadi halangan dalam proses komunikasi yang efektif karena adanya faktor eksternal yang dapat menyebabkan tidak tersampaikannya pesan. Lalu di sini ada implikasi global. Di sini ada hambatan budaya dan juga ada ada konteks budaya dan pedoman budaya. Jadi untuk hambatan budaya sendiri, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Dan yang pertama itu adalah hambatan yang disebabkan oleh makna dari kata. Jadi kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, terutama orang-orang dari budaya nasional yang berbeda. Dan kedua itu adalah hambatan yang disebabkan oleh konotasi kata. Dan kata-kata menyeratkan hal yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Ketiga adalah hambatan yang disebabkan oleh nada yang berbeda. Dalam beberapa budaya, bahasa sangat formal dalam berkomunikasi, tetapi dalam budaya yang lain, ada beberapa nada yang dapat berubah konteks bahasa yang kita ucapkan. Keempat adalah perbedaan yang berada dalam toleransi konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Dan konflik langsung akan membuat sumber perbedaan pendapat mereka terang-terangan. Lalu ada konteks budaya. Budaya cenderung berbeda dalam mempengaruhi makna individu dan proses komunikasi. Dalam high context culture, orang sangat bergantung pada gaya nonverbal dan isyarat halus dalam berkomunikasi. Dan sedangkan dalam low context culture itu tuh, kalau tadi yang high context culture itu tuh di Asia, sedangkan yang low context-nya itu dari Eropa atau Amerika Serikat, dan umumnya itu bergantung pada berbicara dan menulis untuk menyampaikan makna. Jadi bedanya lumayan jauh gitu ya. Dan yang ketiga ada pedoman budaya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila bicaranya terlalu terburu-buru atau ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di bab 12.